Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita lihat dulu kondisi kelas kita, apakah sudah rapi agar kita nyaman untuk belajar. Ya, Bu. Ya, Bu. Tolong dirapikan ya apabila masih Ya. ada waktu. Ibu. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua. Siapa ketuanya? Saya, Bu. Ya, kepada Bu Yulung pimpin doa. Ya. Bismillah. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Ibu absen ya. Ya, Bu. Ramadeti, Hadir, Bu. Nadila Wulandari, Hadir, Bu. Rahma Putri, Hadir, Bu. Buyung, Der, Bu. Zulfahmi Ahmad, Aku, Bu. Mami makan, Bu. Fahmi. Ya, Tolong Bu. hargai Ibu di sini ya. Ya, Bu. Maaf, Bu. Baiklah, kita akan masuk pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada Ananda apakah ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Masih, Bu. Lupa ingat, Bu. Rida. Lupa, Bu. Iman, syukur, Bu. Rida. Syukur. Ya, Bu. Materi minggu kemarin itu syukur, Bu. Syukur. Ya baik, jadi minggu materi kemarin tuh yaitu mengenai syukur. Jadi anak-anak ibu sudah paham kan apa itu mengenai syukur tadi? Sudah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi kita masuk pembelajaran hari ini mengenai tentang taat dan taubat. Jadi di sini sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini mengenai taat dan taubat, Ibu ingin memberitahu Ananda apa tujuan Ananda untuk mempelajari mengenai taat dan taubat. Yang pertama, Ananda dapat mengetahui apa saja pengertian dari taat dan taubat. Yang kedua, Ananda mengetahui dalil mengenai taat dan taubat. Yang ketiga, mengetahui apa saja contoh dari perilaku taat dan taubat. Dan yang keempat, mengetahui apa hikmah atau manfaat dari mempelajari perilaku taat dan taubat. Baiklah, jadi di sini Ananda dituntut untuk mengetahui apa saja pengertian, dalil, contoh, serta manfaat dari taat dan taubat. Jadi Ibu langsung masuk materi. Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama, Ibu akan bahas dulu apa itu pengertian dari taat. Sebelum Ibu masuk membahas ini, jadi anak-anak Ibu apakah Ananda sudah belajar di rumah tadi malam? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terus kalau sudah berarti sudah tahu apa itu pengertian taat. Tahu, Bu? Ya, kepada Helma apa pengertian taat secara bahasa ya terlebih dahulu? Secara bahasa, taat artinya tunduk, patuh, dan setia, Bu. Tunduk, patuh, dan setia. Ya. Menurut istilah, Bu, ya Kona Dalila, patuh dan tunduk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. ya bagus.
menjalankan perintah Allah dan menjauhi menjauhi larangan larangan Allah. Allah. Baiklah, mengenai taat apa sudah paham? Mengerti tentang pengertian taat. Ngerti Bu. Ngerti ya. Jadi Ibu langsung masuk ke taubat ya pengertiannya. Ya, pengertian taubat. Taubat secara istilah. Siapa yang tahu Ananda? Menurut bahasa artinya kembali Bu. Ya, bagus. Menurut bahasa artinya kembali. Menyesali. Ya, menyesali. Istilah. Jadi menurut istilah Proses menyesali. ya bagus, proses menyesali perbuatan Atau dosa yang dilakukan ataupun dosa yang telah lalu dan berusaha tidak mengulangi lagi, Bu. ya bagus. Tuh. Baiklah, itulah tadi pengertian dari taat dan taubat secara bahasa dan istilah. Ya Bu. Sudah paham kan Ananda mengenai pengertian? Alhamdulillah, Bu. Sudah, Bu. Ah, Sepertinya sudah, karena di sini kan tidak terlalu rumit untuk memahaminya. Ini kan hanya sekedar pengertian. Terus yang kedua Ibu akan membahas mengenai tentang dalil. Dalil apa saja yang ada? Al-Quran dan hadis, Bu. Taat dan taubat mengenai An-Nur ayat 31. Taubat, Bu. taat dan taubat. Pasti Ananda sudah itu ya, sudah membaca buku di rumah karena Ibu Sudah, Bu. memberi tugas untuk mereka ini. Terus taat dan taubat. Siapa yang tahu dalil mengenai taat? Bu. An-Nisa ayat 59. Buyong lu duluan, saya duluan. Bu, Ya, Bu, coba Bu, tunjuk tangannya. Udah buyong aja lah, Bu. Ya, jadi dalil taat itu Quran surah An-Nisa. Ayat 59. An-Nisa ayat 59. Bunyinya Siapa yang tahu bunyinya? Coba tolong dibacakan ya kepada Ananda Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang kalah ini. Ya itu bagus. Itu adalah dalil dari perilaku taat. Artinya coba dibacakan agar teman-temannya lebih mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah oleh amri di antara kita. Ya bagus. Jadi dalil dari perilaku taat yaitu mengenai Quran surah An-Nisa ayat 59 yang dimana artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taati ulil amri atau penguasa pemegang kekuasaan gitu kan. Terus dalil mengenai taubat. Siapa yang tahu dalil mengenai taubat? tidak, Bu. Surat An-Nur ayat 31 Bu. Surah An-Nur ayat 31. ya bagus. Surah An-Nur ayat 31. Baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bagus. Artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Ya bagus, itulah ya arti dalil dari perilaku tobat yang dimana dalilnya Quran surah An-Nur ayat 31 yang berarti dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Baik, sampai sini sudah paham mengenai dalilnya? Paham Bu. Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya mengenai contoh perbuatan taat dan tobat. Jadi di sini Ibu akan membagi Ananda menjadi dua kelompok yang dimana yang pertama, kelompok pertama membahas contoh perilaku taat dan taubat.
Dan yang kelompok kedua mengenai hikmah atau manfaat. Kan ada di buku hikmah atau manfaat mengenai perilaku taat dan taubat. Jadi di sini ibu akan memberi waktu kepada Ananda sekitar 5 menit untuk mendiskusikannya, yang dimana bahannya sudah ada ibu bagikan ya di LKS ya. Ya, Bu. Jadi tolong Ananda itu mendiskusikannya ya. Bu, kelompoknya Bu. Oh iya, kelompoknya. Terus kelompoknya ibu bagi Helma sama Fahmi. Satu kelompok mengenai contoh perilaku, dan Dila, Putri, dan Buyung mengenai hikmah atau manfaat perilaku. Mana tobatnya Bu ya? Ya, Bu. Ya Bu, makasih Bu. Apabila ada kesulitan tolong ditanyakan kepada ibu ya Nanda. Ya Bu. Nggak usah bisik-bisik juga. Gimana Helma? Iya, keadaan tobat ya. Coba cari hikmahnya itu mendapatkan kesenangan Allah. 3 taat, tobat. Sudah tadi. Makasih ya Bu. Ya. Sudah ya Bu. Apakah Ananda ada kesulitan untuk mencari mendiskusikannya? Sedang apa Bu? Masih bikin belum para referensinya Bu? Coba contohnya Bu. Coba Din. Salam. Jangan paham Bu. Hamban. Paham ya? Paham. Manfaatnya itu dua bisa. Ya Bu. Oke. Ya ibu tunggu ya 3 menit lagi. Bu. Izin lo aja. Ya Bu. Udah kan? Baiklah. Kalau misalnya sudah didiskusikan, jadi ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan tentang contoh serta hikmah perilaku taat dan tobat. Jadi kepada kelompok 1 tolong dipresentasikan perwakilan. Maju ke depan Bu. Ya maju. Baik. Karena teman-teman di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh perilaku taat dan tobat. Ya Bu. Di sini kami mendapatkan contoh yang pertama. Pada suatu saat ada seseorang yang meninggal. Nah, dia meninggalkan anak laki-laki dan 3 anak perempuannya. Setelah selang beberapa minggu dari kematian yang meninggal tadi, seorang ustadz membagi harta peninggalan menurut hukum pewaris, gitu kan. Nah, jadi sebagai masyarakat memandang aneh pembagian seperti itu, namun tetap pada pendiriannya karena taat pada hukum Allah, karena sesuai dengan pembagian pewaris tadi harus dibagikan. Yang kedua contohnya itu misalnya Nadila dilamar oleh seseorang pemuda tampan, kaya lagi hormat tapi non muslim gitu kan. Karena Nadila ini seorang yang taat, maka ia menolak lamaran jadi si pemuda yang tampan tadi. Contoh kedua dapat. Kalau contoh taubat itu misalnya kita melakukan suatu kesalahan Bu, kita mengakui kesalahan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi. Contoh dosanya mencuri Bu. Mencuri, Bu. Ya, mencuri. Jadi apabila kita melakukan dosa, kita harus bertobat agar tidak melakukannya kembali. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 ya, boleh. Ya Bu. Jadi selanjutnya kepada kelompok 2 mengenai hikmah. Iya Bu. Saya Bu. Oke, Biyung. Baik, kami akan menampilkan hasil diskusi kami tadi mengenai hikmah dan manfaat perilaku taat. Kami menemukan dua Bu ya. Ya. Taat itu satu itu manfaat atau hikmahnya itu Allah ridho terhadap seseorang itu. Kedua, diselamatkan dunia dan akhirat. Kalau untuk taubat itu hikmahnya itu diterimanya, dihapuskannya dosanya, dan yang ketiga dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, terima kasih kepada Biyung ya. Terima kasih Bu. Baiklah, dari
pemaparan tadi dan hasil diskusi Ananda, sepertinya rasa Ibu Ananda sudah dapat memahami ya. Ya, Sudah, Bu. Bu. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Nah, jadi kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya kepada Ananda ya. Iya, Bu. Pembelajaran kita hari ini. Berkelompok atau per orang, Bu? Per orang. Di sini siapa yang bisa menjawab, dia akan mendapat reward nilai tambahan. Baik, ya. Bu. Ya, baik, Bu. Nah, jadi di sini siapa yang tahu apa itu pengertian secara istilah tentang taubat? Saya, Bu. Ya, kepada Dila. Bu, menyesali kesalahan yang telah dilakukan dan kembali dan tidak mengulangi kesalahan tersebut, Bu. Menurut pendapatnya seperti itu, Bu. Ya, bagus dari pendapat Nadila. Jadi siapa yang ingin menambahkan? Buyung. Nih, Bu. Ya, kepada Buyung. Menyesali atas dosa yang kita buat, Bu. Ya, bagus. Jadi yang tadi yang dijawab Nadila dan Buyung itu sudah bagus ya. Kepada Nana Ibu sudah paham kan? Apa itu pengertian taubat secara istilah? Yang kedua pertanyaannya, apa itu dalil tentang taat kepada Putri terlebih dahulu ya. Dalil tentang taat itu surat An-Nisa ayat 59. Tolong Putri bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah penguasa di antara kamu. Ya, bagus ya, itu tadi dalil dari taat. Jadi itu tadi pertanyaannya, kuisnya cuma 2. Jadi siapa yang beruntung tadi akan mendapat nilai tambahan ya, Ibu. Dan sebelum Ibu mengakhiri lagi, jadi Ibu ingin satu orang dari Ananda dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini dari pemaparan Ibu tadi dan dari hasil diskusi Ananda. Siapa yang bisa? Bu, ya, kepada Helma tolong berdiri. Berdiri, Bu. Ya, berdiri. Biar teman-teman yang lain itu dapat mengerti. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang taat dan taubat. Di mana pengertian taat tadi menurut bahasa artinya tunduk, patuh dan setia. Sedangkan menurut istilah adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sedangkan taubat adalah kembali menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ialah mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya kembali. Dan dalil tentang taat itu terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 59, dan dalil tentang taubat terdapat pada Quran surah An-Nur ayat 31. Ya, Bu. Oke, baik. Beri aplaus kepada Salma. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Anak-anak Ibu mungkin sudah paham ya mengenai materi kita ini. Ya, Bu. Jadi waktu mau habis. Sebelum kita mengakhiri, kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Ibu lupa ya. Jadi tugas besok Ananda harus menghafal ayat itu dan membarasinya ya. Ya, Bu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang